Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Wa man nawil qulubana bi nuri hidayatika kama nawartana ridha bi nuri syamsika lana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Alim, Allahumma inna nas'aluka al-huda wal manna wal rasul wa tawbatan nasuh salah jasadi wa ruh qala saykhul ma'rif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu anhu wa ankum qala radhiyallahu anhu wa naqala Asy-Syaikh Khalil Ar-Rasyidi min ad-Dimyati fil Mutaharrir Rabi min khabaril muslimin ma min abdin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawm sintai asyrata rakatan tatawwu'an ghayra faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah. Para hadirin jamaah yang saya hormati, wabil khusus sahibil bait Bapak Sahadi beserta istri dan keluarga, yang terhormat Bapak Ketua RT 08 yaitu Bapak Karjo beserta stafnya, Ketua Majelis Taklim Nurul Fatah beserta jajarannya. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang, sehat dan afiat sehingga berkenan hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka sama maklum setiap malam Senin diadakan taklim dari rumah ke rumah. Mudah-mudahan rumah yang dipakai taklim diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naqala, dan telah menukil Asy-Syaikh Khalil Ar-Rasyidi, Syekh Khalil Ar-Rasyidi min ad-Dimyati, dari Imam ad-Dimyati fil Mutaharrir Rabi, di dalam kitab Mutaharrir Rabi min khabaril muslimin, dari hadis Muslim. Ma min abdin, tidak ada seorang hamba yusolli, yang sholat lillahi ta'ala semata-mata karena Allah ta'ala, fi kulli yaumin, pada tiap hari, sintai asrata rakaatan tatawu'an ghairu fardhu, 12 rakaat yang hukumnya sunnah tidak fardu, illa banallahu bainahu baitan bil jannah, kecuali Allah sudah membangunkan suatu rumah di dalam surga. Ini hadis Imam Muslim yang dimaktub di dalam kitab Mutaharrir Rabi, yaitu boleh menukil dari ulama besar yang bernama Syekh Khalil Ar-Rasyidi. Jadi kata Nabi, tidak ada seorang hamba, berarti kita manusia ini hamba, yusolli, yang sholat lillahi ta'ala, tujuan sholatnya semata-mata karena Allah. Barang tidak ada seorang hamba yang sholat setiap hari 12 rakaat yang hukumnya ini sunnah, bukan fardu, kecuali Allah telah membangunkan, sudah disiapin sama Allah bangunan rumah di dalam surga. Jadi kalau kita mampu sehari semalam
melaksanakan sholat sunat sebanyak 12 rakaat itu sudah disiapin kata Nabi oleh Allah rumah yang megah di surga. Amin. Kalau rumah di surga Pak, minimal bahannya itu emas, nggak kayak kita. Kan kita mah rumah, apalagi rumah saya batako. Sono mah emas Pak, jabarjud, emas, mutiara, jauhar. Di depan rumah itu Pak, kalau kita mau kan taman, kan banyak itu batu-batu. Di sana mah batu-batu di depan rumah di taman itu emas. Makanya ada umat Nabi yang paling belakang banget masuk surga. Paling belakang diangkat dari neraka, paling belakang masuk surga. Namanya Juhainah. Mau. Berarti udah dengar riwayat ini. Juhainah besok ini umat Nabi. Ini sudah dienas, sudah dijamin ahli surga. Cuman belakang banget. Ke neraka dulu, kemudian dari neraka diangkat karena dia paling akhir dikeluarin neraka. Sudah dia keluar, ditutup lagi neraka. Masuk surganya baru terakhir juga. Dia keluar ke neraka, enggak langsung ke surga Pak, ahli neraka itu. Kemana dulu? Ke Ma'ul Hayat. Ma'ul Hayat itu untuk pembersihan kotoran-kotoran ahli neraka yang ada di badan, kotoran neraka. Sebab surga itu tempat suci, nggak bisa langsung neraka. Ahli neraka masih pada angus langsung ke surga. Mandi dulu, dimandiin dulu. Bidadari Ustaz. Lihat aja pakaian logika. Masuk ke lemari diapain dulu? Dicuci, digiling, muter, puyeng-puyeng itu baju. Ya, dijemur, striska, baru masuk kemana? Ke lemari. Ahli neraka juga begitu. Begitu masuk ke surga, itu lihat kerikil-kerikil di depan rumah-rumah itu emas. Karena ini aneh, baru masuk ke surga dipungutin itu emas. Tahu-tahu kesononya begitu semua sama. Belum khodam wal wildanu mukhalladun. Ya Al-Quran. Nanti itu pembantu anak kecil ahli surga, maka yang meninggal manusia di bawah umur, walaupun anak kafir itu jadi ahli surga. Walaupun anak kafir ya, itu ahli surga sudah dijamin. Nah kalau kita mau udah tanggung, jangan dulu dah, kita mau ibadah dulu biar benar, jangan dulu mati maksudnya. Kemudian ya. Iya, Pak Ustaz. Udah panjang umur, minta panjang umur dalam taat ibadah. Amin. Kalau panjang umur terusin ya. Minta panjang umur dalam taat ibadah. Ya kalau panjang palang ora ibadah lah memanjang yakin berdosa. Begitu. Wilad itu anak yang meninggal di bawah umur. Di kitab Riyadhus Shalihin, di kitab Durratun Nasihin, maaf. Nanti di pintu surga Pak, anak kecil udah mau masuk ke surga, enggak pada mau masuk surga itu awalnya. Kenapa? Melihat di gerbang pintu surga itu, melihat dia orang tuanya. Karena ada catatannya. Dibaca enggak ada orang tuanya di surga. Enggak pada masuk surga karena orang tua enggak ada.
Akhirnya pada nangis semua itu wildan meninggal di bawah umur, pengen ketemu dengan orang tua. Kabungan ya. Nah sudah begitu sampai aras goyang. Setelah aras goyang kata Allah, wahai malaikatku ini ada apa di bawah ini? Tahu-tahu ini goyangnya aras itu tangisan anak-anak yang ahli surga di bawah umur, lihat ibu bapaknya nggak ada di surga. Maka di situ anak di bawah umur bisa nolong terhadap ahli neraka orang tua yang ada di dalam neraka. Maka di dalam doanya bukan Allahumma gfirlahu, kalau anaknya umur ada tambahnya, Allahumma ij'alhu dhuhran. Ya Allah, jadikan ini anak yang meninggal di bawah umur jadi simpenan. Nanti nolongin tuh. Asalkan ketika meninggalnya jangan meratap. Tahu bapak meratap? Ya jerit-jeritan kayak kurang nerima. Juga menurut batu tafsir kalau bisa, kalau ada rezeki sebelum 40 hari diakikahkan. Anak di bawah umur. Itu kudu girang sebenarnya mah kalau meninggal di bawah umur. Cuman sekarang kira-kira begini aja. Kita pengen punya anak kan. Dulu pengen punya anak, tahu-tahu punya, meninggal. Nah di situ tuh, di situ perangnya hati. Kalau kita ngasih ngambil contoh Nabi Ibrahim, nggak kudu goyang sebenarnya. Sekarang Nabi Ibrahim dari muda pengen punya anak, sudah aki-aki, mana aki-aki? Ada. Sudah aki-aki. Sudah aki-aki, itu pun Nabi Ibrahim sudah tua pengen punya anak, sehingga Nabi Ibrahim kalau ada anak-anak lagi pada main disamperin main sama anak-anak Nabi Ibrahim laki-laki. Ketahuan sama Siti Hajar, kata Siti Hajar, bang pulang malu sama orang. Begitu pulang, abang pengen punya anak kelihatannya. Iya. Begini dah, kasihan nggak apa-apa. Bagaimana kalau benar-benar pengen punya anak daripada begitu, udah menikah lagi. Saya cariin. Kira-kira ada perempuan yang gitu? Ada. Berat. Saya cariin. Dicariin cantik banget yang nama Siti Sarah. Nikahlah sama Siti Sarah. Ada yang Sarah, ada yang Sarah ya. Siti Sarah nikah. Setelah nikah lahirlah dari Siti Sarah namanya Nabi Ishak. Tahu-tahu nenek-nenek Siti Hajar hamil juga, lahirlah Nabi Ismail. Ini Nabi Ishak nih. Nabi Ishak dengan Nabi Ismail itu satu bapak lain ibu, saudara. Sama dengan kita sama Kristen, saudara sebenarnya mah. Kalau tahu sejarah sebenarnya mah. Emang dari mana awalnya sampai sekarang Kristen sama orang Islam itu kurang begitu seolah-olah emang itulah. Gini Pak, Nabi Ishak itu dari Siti Sarah, dari yang muda. Nabi Ismail Siti Hajar dari yang tua. Karena ini dekat antara yang tua sama yang muda, mungkin ada di sononya kurang nyaman. Diperintah Nabi Ibrahim sama Allah harus hijrahlah Nabi Ismail masih orok sama Siti Hajar ke Bakkah yang sekarang Mekah. Bakkah itu Quran itu Bakkah itu Makkah. Dulu masih gunung Pak, belum ada apa-apa. Tempat binatang.
Di situ Nabi Ismail sama siapa? Masih Hajar berdua, ditinggal sama Nabi Ibrahim. Allah itu mempunyai urusan. Nah ketika itu waktu yang berjalan, makanan mungkin habis, air juga habis. Ini mau minta kemana? Emang di gunung, tengah gunung. Nungguin Nabi Ibrahim pakai suami belum sampai. Maka orok nangis, celentang di mana? Di tanah, tapi ada syaratnya. Di tanah. Kemudian Siti Hajar ke gunung. Kalau itu bahasa itu apa namanya? Naik apa namanya? Gunung Sopa dengan Marwah. Jadi pertama ke Sopa nyari air, nggak ada. Ke Marwah, terus Sopa Marwah, bolak-balik tuh 7 kali. agak nggak dapat. Begitu pulang lihat anak itu orok Nabi Ismail ginian apa namanya, maaf, tumitnya itu kena tanah, jerit-jerit pengen minum, keluarlah itu air dan lembahan mata air tumit Nabi Ismail. Begitu keluar air sama Siti Hajar dikiniin pasirnya, ya jam-jam, ya jam-jam, ya jam-jam. Artinya itu kumpul. Arti jam-jam teh kumpul. Makanya disebut air jam-jam. Itu sejarah jam-jam tuh. Kita kembali lagi dah. Dari mana dibelok ya? Begitu Pak. Terus jadi begitu. Nah lagi lucu-lucunya Nabi Ismail kira-kira 7 tahun. Kan lagi lucu-lucunya anak. Datanglah perintah mau dipotong. Kira-kira kalau kita seperti begitu, dari dulu pengen punya anak, giliran punya lagi lucu-lucu mau dipotong, kira-kira kita nurut nggak? Ya kita bodoh. Nabi Ibrahim apa tetap. Jangankan Nabi Ibrahim, wahyu memerintahkan oleh potong Nabi Ismail, Allah yang merintahkan. Nabi Ibrahim itu nanya sama Nabi Ismail, nah kamu itu kudu dipotong kata Allah. Kalau pendapatmu bagaimana? Dasar anak soleh ya Pak. Ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin, kata anak. Kerjakan Pak, potong. Jadi bersedia. Kira-kira kalau anak kita begitu nanya kita, nah ngomong-ngomong Allah kumpul dipotong, kira-kira kemana jalannya? Bapak aja yang tua duluan. Enggak. Begitu. Maka apapun perintah Allah dikerjakan sama Nabi Ibrahim, sekalipun anak sendiri, karena Allah yang merintah, tetap taat patuh kepada pelaturan Allah. Maka di Al-Quran dijelaskan, ini ja'iluka linnasi imama. Sudah jujur dari ujian Allah, walaupun menyakiti seperti anak tadi. Kemudian maka Nabi Ibrahim pangkatnya jadi imam Khalilullah. Begitu. Ya, kalau kita belum tentu mampu Pak. Tapi emang Allah yang mengukur ya. Allah itu nguji hambanya pakai ukuran. Ada ukurannya Pak. Allah tidak akan menguji hambanya yang tidak mampu. Pasti yang kita mampu. Cuman kita ini kadang-kadang pura-pura nggak mampu, ngeluh. Ya usahanya belum, udah ngeluh ya. Oh ya, kemarin lagi untung, emang ngomong kagak. Coba kalau rugi, ngomongin kalau rugi mah itu. Ya, dagang capek-capek.
Rugi mulu. Kemana lagi untung orang ngomong pisan. Itulah manusia. Kulikol insana pikaba. Emang manusia dijadikan oleh Allah kadang-kadang serba salah. Hujan mulu. Kalau hujan itu ya. Terus mulu. Nggak ada hujan. Maunya apa ya? Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita hadapi, tidak ada lagi kecuali kita dihadapi dengan hati yang ridho. Artinya ridho nerima. Walaupun enggak terima kan tetap udah terjadi, mau jadi berubah. Mendingan terima, setelah terima jangan selesai di situ. Usahakan biar keluar dari problema tersebut. Begitu Pak. Nabi Ibrahim ya. Dan kembali lagi pada masalah tadi. Jadi ini sholat sunnah ya. 12 rakaat. Jadi barang siapa yang mampu sehari semalam sholat sunat 2 rakaat itu sudah disiapin sama Allah rumah yang megah di surga. Mana itu sholat sunnah yang 12? Pertama, arba'an qobla duhri. Sebelum duhur 4 rakaat. Suka enggak? Tuh kan sepi, enggak ada yang ngomong. Tuh. Paling kedua ya. 4 di situ Mas. 4 sebelum duhur Pak. Yang mau akad 2, yang mau angkat 2. Belum duhur tuh. Makanya biar kecandak sholat sunat seperti itu, ke masjidnya jangan udah komat. Ada komat maka udah Mepet. belum adzan atau minimal lagi adzan. Dan juga emang harus dan apa mengejar yang seperti ini ya sebenarnya Pak. Seorang imam itu harus lebih bijak. Harus lebih bijak. Jangankan nungguin yang lagi sholat sunat. Lihat di kitabnya Anatul Thalibi. Ini pentingnya imam ada ilmunya. Udah mau sholat, ada yang lagi kucuprak ya. Lagi wudhu. Tungguin. Biar bareng takbiratul ihram dengan imam. Ada kira-kira yang begitu? Agak. Ya, karena emang gak ada ilmunya susah. Tungguin namanya itu bijak teh begitu Pak. Imam bijak teh begitu. Tungguin. Ya kedengeran udah mau sholat. Siapa beda Pak? Takbiratul ihram usolli Allahu Akbar. Takbiratul ihram itu bukan inti kok ya. Ini lebaran lagi usolli Allahu Akbar. Orang bareng seolah-olah bukan bareng begini. Imam takbir bareng jangan. Kalau makmum ngabarengin dengan imam takbiratul ihram usolli batal sholat makmum. Batal yang paling afdol bar'a. Ngerti Pak Kodin bar'a? Enggak. Bar imam a makmum. Allahu Akbar. Imam tuh bar kita a. Bar'a. Begitu. Itu paling afdal begitu tuh. Jangan bareng-bareng ya. Beda pahala dengan masbuk. Masbuk itu kan yang ketinggalan apa 1 rakaat. Ukuran rakaat begini Pak. Kita masuk masjid, lagi ruku, imam itu beli ruku. Begitu masuk belum bangun itu imam. Kita buru-buru tuh, usolli niat Allahu Akbar. Langsung tong baca Fatihah, langsung ikut ruku. Kalau ngikut ruku tumaninah dengan imam, walaupun tidak baca Fatihah, hitung itu 1 rakaat. Dapat.
walaupun tidak baca Fatihah. Gimana Fatihahnya? Ditanggung jawab sama imam. Cuman kudu niat dulu. Ini yang begini. Ini mulai lagi rokok. Boro-boro usolin dulu, niat enggak? Langsung be. Kapan niatnya? Lah usolin dulu, niat dulu. Sebab niat itu rukun ibadah. Jadi panjang ngomongnya. Di rukun sholat, Pak. Rukun sholat. Yang 17 menurut Imam Syekh Nawawi dibagi 3, rukun kolbi, rukun kauli, rukun pakli. Kolbi kaitan dengan hati, kauli dengan ucapan, kemudian apa tadi? Pakli dengan gerakan. Nah ini rukun yang ini yang jadi syarat mutlak sholat, niat. Contoh begini, tayat akhir dah, sholat sendiri mungkin atau berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, tadi kagak niat. Umpama wajib diulangi lagi itu sholat, sebab nggak ada niat. Tapi kalau ragunya bukan niat, perasaan tadi gak baca Fatihah ya, tadi mikirin baik anak tadi. Udah pernah begitu tuh. Akan lupa mah lupa Pak. Baik pikiran lagi banyak kapan. Nang 2 apa 3 ini dengan berjamaah. Tadi gak baca Fatihah. Tapi ini udah assalamualaikum kanan kiri udah. Gimana sholatnya ya? Udah anggap aja udah. Jadi kalau rukun kauli sama pakli, kalau ragu sudah sholat, udah nggak usah sholat, nggak usah diulangi lagi. Tapi kalau niat mah wajib diulangi lagi. Kenapa niat wajib diulangi? Sebab aniyah ruhul ibadah. Niat itu nyawanya ibadah. Sekarang sholat nggak niat, seolah-olah awak nggak ada ruhnya. Apa namanya? Lah mayit. Nggak ada arti. Begitu Pak. Ini sholat sunat ya. Dulu 2, 4 ya 4. Hitungnya, saya nyebutin saya. Warakaataini ba'daha. 2 rakaat habis duhur. 6 ya. Hitungnya. Warakaataini ba'dal maghrib. 2 rakaat habis maghrib berapa tuh? 8. Warakaataini ba'dal isya. 10. Warakaataini qabla sholat godat, 2 rakaat sebelum subuh. Ada 12. Gampang itu. 12. Sebelum duhur 4, habis duhur 2, habis maghrib 2, habis isya 2, habis subuh sebelum subuh 2. Nah ini 12 rakaat. Maghrib biasanya suka ada yang pada sholat ya. Apa itu? Qobliyah maghrib banyak. Nah, dengerin dulu. Ini namanya qobliyah ba'diyah itu sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib itu artinya yang tertib ikut fardu. Jumlahnya ada 22 rakaat. Jumlahnya. Yang 22 dibagi 2. Mu'akkad sama ghair mu'akkad. Mu'akkad 10, ghair mu'akkad 12. Yang 10 sebelum duhur 2, habis duhur 2, habis maghrib 2, habis isya 2, sebelum subuh 2. 10. Bagaimana kadang-kadang kata sholat yang lain? Sebelum asar ada yang qobliyah kan ya. Sebelum maghrib ada yang qobliyah. Nah itu ghair mu'akkad. Bahkan ada sebelum asar begini Pak. Ini ada hadisnya. Man sholat, barang siapa yang sholat 4 rakaatin 4 rakaat qoblal asri sebelum asar, haramallahu badanahu ala nari. Barang siapa yang sholat sunat sebelum asar 4 rakaat, maka diharamkan oleh Allah badannya disentuh api neraka.
Tuh, udah pernah? Belum. Udah nggak ada waktu untuk 4. Kalau mau 4 bisa 2-2, bisa sekaligus. Tapi kalau sekaligus jangan pakai tahiyat awal. Juga kadang-kadang keder kalau belum biasa. Kan nggak ada tahiyat awal. Duduk baik. Tapi kalau udah biasa enak Pak. Bapak kalau pengen jongjong sholat sunat, pokoknya ke alinaya aja sholatnya. Sama tungguin yang lagi kucak kecoprak gue. Tungguin. Nah emang guru begitu imam. Berapa guru mau kemana? Emang ada yang lebih penting daripada sholat? Itu pernah ada Pak hari Selasa apa hari Senin, kita lagi tidur habis zuhur, tidur di madrasah. Katanya ada begitu dengar kan bunyi waktu, kan kedengaran itu jam. Saya bangun, nyuruh bocah santri, azan, baca adzan. Itu ada tamu dari jam 1 katanya saya lagi tidur, nggak berani bangunin sama bocah juga. Nah begitu saya bangun ada dengar adzan, samperin tuh, gamis, kayak udeng-udeng. Assalamualaikum Pak Kiai, begitu ngomongnya Pak Kiai. Bukan Kiai, dalam, udah begitu. Tadi kan nungguin. Yang dari mana? Cirebon. Ya udah perlu sama Kiai katanya. Sholat dulu yuk, jamaah adzan. Enggak kacana, enggak lama ini kan. Heh, katanya begitu. Yang udang-udang saya bentak. Heh, ini adzan. Kita kongkong. Bagaimana katanya? Saya perlu di situ, perlu Allah. Jadi ngajarin yang pakai udang-udang saya. Enggak. Saya mau sholat. Tuh. Maka jangan kadang-kadang kejebak ama casing kan. Ya, doa, gambis, double gambis. Emang sekarang gimana ya kalau diserba salah? Karena berarti tidak menghormati habanya. Tapi kalau habanya kada begitu, kan bingung. Bingung saya. Yang lucu lagi mah dulu pondok baru 60% Pak. Anak lagi di rumah sakit Mekarsari dirawat. Saya baru pulang di Cianjur, mau pindahin anak dari Cipulus ke Cianjur, nyari pesantren dulu. Kita lagi tiduran habis isya, nyampe pakai celana, kaos, ada mantu balik, jalan, ada tamu, ya, pakai baju seperti dongeng dua. Assalamualaikum, gitu. Assalamualaikum. Ente. Wah, nggak ada antar. Assalamualaikum. Itu duduk, nggak mau duduk, berdiri baik. Terus mulai nyamperin, bangun yang belum selesai. Selamat kulit. Tahu, mau apa tahu? Ya, duduk. Enggak katanya ini. Lah, kok ini begini, tamu? Pak. Kalau tamu disuruh apapun sama pribumi wajib turut. Adoep kal mayit, tamu itu seperti mayit. Ngerti Pak? Mayit mah kudu nurut Pak. Kalau mayit nggak nurut berarti orang bukan mayit. Pada kabur kali ya. Gitu. Udah duduk. Habis lebaran Pak itu. Itu di meja 2 itu pun kan.
Jadi emang anu kue udah macam-macam. Ini Pak Ustadz Wahab ya? Iya. Asal dari Ciamis ya? Iya. Umur sekian ya? Iya. Tuh katanya Habib mah tahu katanya. Dia itu nanya dulu di depan. Di warung. Mungkin kita bisa dijebak. Oh rada. Udah gitu. Bapak harus beli gentong. 99 gentong. Gentong. Itu buat di mana? Nanti ditaruh di 2 tempat. Di mana? Di Kuitang separoh, di Empang Bogor separoh. Nanti dikasih nama Pak Kiai Ustadz Abdul Wahab. Memang potongan begitu kita orang. Di hati nggak ngomong mah. Udah begitu udah. Itu ngomong-ngomong berapa satu gentong? Kan 99, satunya berapa? Oh 450.000. Kata saya hitung berapa? Tuh ada orang poka ininya, orang kitanya 1, yang kamisnya 2, sewip, mobil sewip merah. Hitung sama dia, sekian puluh juta. Saya kalau punya duit segitu mengharapin ono. Saya kagak resep. Ini meja ada meja lagi. Justru itu katanya. Kamu begini gimana? Sama lagi bingung mikirin anak. Justru itu katanya. Nanti ngalir duit kalau udah sedekah begitu. Wah ini gimana? Saya kagak mampu. 9 kagak mampu. Udah gondok Pak. Kalian marah gondok. Saya ke dalam baik. Ada duit 250.000. Saya amplopin. Nih. Dibuka sama dia. Kok ini segini katanya? Saya mampunya segitu. Kalau mau terima, kalau enggak saya ambil lagi. Diambil. Diambil Pak. Diambil Pak. Udah begitu. Udah, saya nggak mampu pulang dah. Enggak kata pengen baju, udah buset minta baju. Baju mau banyak lemari itu yang bekas. Pengen yang baru, toko. Saya nggak punya toko. Udah pulang, aduh udah puyeng pala. Jalan ada dari ujung teras ke depan ada 2 meter, balik lagi minta kue. Ambil sama gelap-gelapnya apa yang kamu mau. Diambil 1 yang isinya itu enggak yang renggi-renggi apa itu? Yang keras. Kue kelapa, Akar kelapa diambil. Bagaimana nih gelepnya? Udah buang gelep-gelepnya, udah pulang. Saya mah kapok Pak kalau yang udah begitu itu. Itu namanya Habib Ahmad bin apa gitu. Itu oknumnya Pak. Habib yang benar nggak begitu, yang benar Pak. Itu pada begitu mana kita kayak bisa ngehormatin para habaib kalau pada begitu. Saya capek Pak. Disangkanya saya nggak ngehormatin para habaib Pak itu. Kalau gitu itu gimana? Kalau emang aku jadi turunan Nabi kan pada begitu. Nabi mah dulunya ada Nabi. Jangankan minta zakat haram Nabi memakan. Ya udah. Ini ngomong kemana ini ya? Saya buat Pak capek saya. Setelah itu kita disebutnya katanya tidak menghormati habaib. Emang menghormati habaib itu kudu setiap minta dikasih. Kalau orang masih apa? Dan mintanya maksa. Kita gimana kalau gitu Pak?
Halo, gimana Pak Kadir? Yang dikasih lah Pak Ustaz. Yang buat bangun sendiri ya. Coba kalau saya ngomong depan Abai pada begitu, nggak percaya kan? Ada saksinya Pak anak. Ada waktu. Ya Allah, pas malaman itu bohong maka tidur sama Pak. Nahan nafsu gitu. Nah, udah begitu dah. Udah main lagi dah, ya. Ke situ itu, PNDC. Main lagi, ya. Sholat sunat 12 rakaat sebelum zuhur 4, habis zuhur 2, habis maghrib 2, habis isya 2, sebelum subuh 12 rakaat. Nih Pak, meningkatnya derajat kemuliaan di sisi Allah bukan dari pokok tetapi dari cabang. Kayak lo yang 5 waktu mah Pak pokok. Jangan begini. Nggak usah 5 waktu itu be yang 12. Kan udah sidain salah. Mau nempel di mana itu? Yang 12 teh karena nempel di 5 waktu. Ya. Jangan nyempelin ini. Jadi dapatnya kita derajat yang tadi, banallahu baitan fi jannah, dibangunkan surga, itu karena menyempurnakan fardu yang tadi yang 5, sholat sunnah. Juga bacaan Pak, seperti ratib ya. Ratib itu aurat para wali Pak. Habib Umar bin Abdurrahman Atos, sahibi ratib wali. Saya pernah Pak pada waktu mau ngundang buat hajatan anak Pak Umar tuh, RT 5 mau nyunatin. Ke sana berdua sama Pak Umar ya. Hujan gede. Kata kami, nah kesempatan Ustaz, udah jangan pulang. Ngobrolin ratib, saya nanya, Ustaz, kan ada kata baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kan 3 banyak tuh. Setiap bacaan yang ditentuin 3, ada yang 4, ada yang 10. Nah itu adalah ada riwayatnya. Itu baca 3 ada riwayatnya. Diperintahkan orang yang punya riwayat tadi, bacalah itu 3 kali. Jadi semua bacaan-bacaan yang ada di ratib itu ada riwayat. Setelah dibaca bukti nyata. Maka para jamaah berdatangan kepada Al-Habib Abdurrahman bin Atos, datang, bacaan-bacaan itu harus dibukukan, ditertibkan. Maka disebut ratib. Ratib itu dari rotaba yurotibu tartiban, bacaan wirid para wali yang sudah disusun, ditertibkan. Jadi kita kalau pengen berkala ikutin itu. Begitu Pak. Makomnya Pak, digubah. Bapak kalau mau pengen tahu, di dekat Al-Akhyar itu keturunan dari Habib Ali tadi. Beliau orang Hadramaut yang masih asli umat Islam, ulama-ulama yang masih asli sealam dunia adanya di Hadramaut. Enggak ada ikut campur ke pemerintahan Pak, murni. Enggak ada. Kalau kita mah sini udah kayak tong sampah kita mah. Pada masuk ya nopo di Tasik pondok sampai ke Ruungan. Enggak ada manusia. Kenapa? Kiainya pada ke atas jadi dewan. Ngomongin kiai. Kenapa ini merosot umat Islam? Sampai diledek, diinjak itu. Harimaunya pada ke kampung. Ngerti, paham?
Paham nggak? Nih, gunung, hutan. Hutan itu tanaman, pohon yang ada di hutan perlu tumbuh, perlu utuh. Jangan pada ditebangin. Sebab nanti itu buat simpanan air. Di gunung adanya. Enggak ada Pak saluran air di kota. Dari gunung. Emang dari mana Kalimalang itu? Dari gunung, Gunung Wayang, no. Bandung. Nah terus biar aman, jadinya aman itu gunung tidak ada yang nebang karena ada raja hutan. Siapa raja hutan? Harimau. Karena harimau adanya di dalam hutan, maka harimau itu berwibawa. Nggak ada yang berani masuk ke situ. Kenapa? Takut harimau. Gara-gara ada harimau, itu hutan jadi utuh. Nggak ada orang sembarangan nebang. Utuhlah. Jadi saling menitipkan. Harimau ada di hutan jadi berwibawa. Hutan juga jadi utuh karena ada harimau. Maka hutan jadi berwibawa. Sama harimaunya. Ngerti Pak? Ngerti Pak? Pesantren itu adalah hutan. Pusat segala-gala di pesantren. Hidupnya pesantren ada kiai. Seperti harimau tadi. Kalau harimau ke kampung, wibawa harimau nggak ada, nanti dioyok orang kampung. Ketika di hutan nggak ada yang berani orang kampung ngoyok. Tapi kalau keluar dari hutan, dioyok itu harimau ditangkap. Ini mah tamsil Pak. Kalau kiai udah keluar kemana-mana, jadi hilang wibawa. Pesantren jadi apa? Seperti hutan tidak ada harimau, tidak berwibawa, habis ditebangin itu hutan, habis diinjak-injak agama. Kenapa? Harimaunya pada keluar dari hutan. Wallahu a'lam bishawab. Siapa yang salah? Wallahu a'lam. Dulu Pak, saya punya guru almarhum al-maghfurah Kiai Bupati Hudli. Namanya Hudli, pengen ketemu sama guru saya. 5 tahun baru ketemu. 5 tahun baru bisa ketemu. Karena lagi ngebangun masjid sama pesantren, ngasih duit tuh bupati 50.000. Di zaman itu, kalau sekarang berapa? 50 juta. Begitu Pak. Yang nerima duit saya waktu itu saya udah di kantor. Jadi bendahara. Saya lagi tiduran, kiai ngetupin gua assalamualaikum, saya kaget. Nggak pakai baju kawan doang. Kalau dengar suara kiai kan dulu mah kaget takut. Kalau sekarang bocah melotot Pak. Begitu. Nih duit dinain. Kagak dibawa ke rumah Pak, di bank kantor. Udah di mana Pak? Dari bupati tadi. Terus ini duit jangan disatuin sama duit lain. Maksudnya iya khusus ini duit jangan dicampur sama duit yang lain. Ini duit buat bikin WC khusus. Mikir dah. WC tempat apa? Makanya kalau sekarang pada ke atas begini, maka kan lagi bawah. Alhamdulillah min dzalik ya. Subhanallah. Udah kemana baik itu gitu ya. Mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan dan melaksanakan agama kita, terutama mohon maaf RT ya. RT. Mohon maaf ya. Udah kemana baik ngomong. Pegal Pak. Kan beraninya di sini doang, di rumah nggak berani. Begitu Pak ya. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Dari kurang yang mohon maaf. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam.
تعالى كل صحابة رسول الله أجمعين تعالى من حمدياتنا وإلى بيولك وإيكاب مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي كريم عظيم سلطانك اللهم بلغ اللهم تقبل وأوصل وبلغ ثواب القرآن من كلامك الحكيم وبارك ما تنكن هدية منا وصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة لدرجة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم درجة سادتنا لبكر عمر وعثمان وعلي إلى بقية الصحابة والتابعين تابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا والشهداء والسنة إلى الروحي بابا كاسمدي بن كاسم وسنينا بنت رحمة وألبيا بنت كاسمدي وقاسم بن سيد منسى بنت ملائي بن رسول بن قاسم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم لهم واسمن لهم اللهم يا قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تعلم قبورهم من غفار النيران ربنا آتنا في الدنيا حسنة وحسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.